Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini saya akan membacakan yang akan bertugas ibadah pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Suhardi. Beliau Gembala Sidang dari GKIN Hosiana Cikarang ya Pak. Karawang, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Untuk liturgi, Diaken Richard Chevron. Doa persembahan, Diaken Aneta Priliani. Pelayan kantong 1 dan 2, Diaken Yusiana Abdinyo dan Diaken Jerry Mandagi. Warta Jemaat, Diaken Sri Haryati Rosalina Sumokil. Doa konsistori telah dilayani oleh Diaken Z. Ferdinand Latekai. Dan penerima tamu telah dilayani oleh Diaken Eli Abram Worotican. Ibadah pada minggu hari ini di minggu kelima ada persembahan misi dilayani oleh tim misi, yaitu Ibu Francisca Prakoso dan Ibu Kurnia Widiasih. Dan kesaksian pujian akan dilayani dari vokal grup GKIN Hosiana. Terima kasih. Selamat beribadah. Shalom. Salam, selamat pagi sidang jemaat sekalian. Ya, kita bertemu lagi pada minggu pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita mulai ibadah kita. Sebelum itu saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik.
Kalau sesungguhnya ibadah raya pada minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan buka Alkitab kita. Saya akan membacakan nats pembimbing dari Lukas 16 ayatnya ke-10. Sudah ada di depan. Saya akan membacakannya bagi sidang jemaat sekalian, dan jemaat sekalian boleh menyimak di Alkitab atau di depan. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Pujilah aku. Cobalah aku
Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, puji hormat dan syukur padamu, Allah yang dahsyat, padamu Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, jika sekiranya Engkau boleh mengizinkan kami lagi untuk datang tempat ini lagi Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang berlimpahan bagi hidup kami. Seminggu hari penuh Engkau boleh berkati kami, sepanjang hari Engkau boleh berikan kami nafas kehidupan, berkat kesehatan, berkat jasmani Tuhan. Terima kasih atas apa yang kami terima. Ampuni kami Tuhan jika sekiranya kami mengucapkan Engkau ya Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, perbuatan kami, niatan hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika sekiranya kami tidak kudus di hadapan-Mu Bapa. Ya Tuhan, Allah kami yang baik. Ampuni kami Tuhan Yesus jika sekiranya kami berdosa terhadap orang-orang sekitar kami Tuhan, terhadap orang tua kami, terhadap teman-teman kami, terhadap saudara-saudara kami Tuhan. Bahkan mungkin mereka yang tidak kami kenal, kami menyakiti hati mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau saja yang boleh masih melayani kami, untuk kami duduk berserah kepada-Mu saja Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Ya Tuhan Yesus, ini hanya doa kami ya Bapa. Kiranya Kau saja yang boleh mendengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Kita akan buka kitab kita kembali. Kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 62, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, sidang jemaat akan membacakan ayat yang genap, dan ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. Mazmur 62, ayat 1 sampai 5. Dengan perikop, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja ku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang kokoh. Kita bersama-sama. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Amin. Kita akan mengakui iman rasuli kita. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Allah sumber kuatku. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk memakai yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan penuh orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Sungguh benar Tuhan, kalau kasih-Mu, berkat-Mu begitu mengalir dalam kehidupan kami, seperti sungai terus mengalir ya Bapa. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh terus menikmati semua berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami membawa sebagian dari begitu banyak berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mau sucikan terlebih dahulu ya Bapa persembahan kami ini, agar dapat ya Bapa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kami juga berdoa Bapa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan ataupun tangan-tangan yang belum sempat memberikan. Tuhan terus bukakan pintu-pintu berkat atas mereka, bukakan pintu-pintu berkat atas kami ya Bapa, hingga kami terus bisa memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, demikian doa yang jauh daripada sempurna ini kami halaskan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan dulu kembali. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari GKIN Hosiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji bagi nama Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kita boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya kami tidak hanya bertiga. Tadinya kami berangkat 16 orang. Kami bawa anak-anak muda. Kami berangkat dengan 2 mobil. Tapi ternyata masih dekat dengan tempat kami tinggal, mobilnya mogok. Jadi karena waktu begitu mepet, kami tidak bisa mencari lagi mobil untuk mereka karena ada 10 orang yang tertinggal. Sebenarnya mereka begitu semangat Bapak Ibu Saudara memberkati Bapak Ibu Saudara dengan puji-pujian pagi hari ini. Tapi biarlah kami bertiga mau menyampaikan pesan mereka dengan pujian yang kami bawa senantiasa boleh memberkati setiap kita. Amin. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya bagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang nangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, seperti sepikir setujuan melangkah bersama, dua yang bersama menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya bagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang
bertumbuh dalam kasih dan Tuhan dimuliakan dalam gerejanya. Terima kasih untuk kesaksian pujian GKIN Hosiana. Kita akan masuk ke dalam firman. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Walau Seribu Rebah. Kita menundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul, beribadah di rumah-Mu di tempat ini. Secara khusus Tuhan kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Berikan kepada setiap kami telinga, hati untuk mendengar, untuk mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, maksud Tuhan. Kami ingin sungguh diberkati hanya oleh kebenaran firman-Mu saja. Sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, dan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang dipercaya melayani, Tuhan menolongnya, Tuhan mengurapinya. Biarlah perkataan-perkataan yang dari hamba-Mu akan berlalu, tetapi perkataan yang daripada Tuhan akan tertanam dalam setiap kami, umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya sangat senang bisa bersama-sama berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di GKIN Betania. Ya. Saya
tentunya gereja mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Gembala Majelis yang hari ini berkenan saya boleh melayani di tempat ini. Tema yang diberikan kepada saya menjadi pengurus yang baik atas setiap orang yang Tuhan beri. Saya ingin mendasari di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Saya akan membacakan beberapa saja, tidak akan saya membacakan semuanya dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-43. Mari kita perhatikan dalam kitab kita masing-masing, saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. 41, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah milik Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita itu punyanya Tuhan. Ownernya Tuhan, ya. Kita bukan pemiliknya. Kita hanya sebagai pengelolanya saja. Atau hanya sebagai pengurusnya saja, sebagai manajernya. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah mengurus, ya, memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Itu adalah sebuah tanggung jawab kita untuk mempersiapkan anggota keluarga kita, ya, untuk menangkap, untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, tidak hanya sebagai orang tua, ya, sebagai pengurus yang baik, tidak hanya melulu memberikan sebuah makanan, tetapi satu tugas yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mengenalkan anak-anak kita, orang-orang yang dipercaya itu kepada Tuhan. Bagaimana orang itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, pemberian itu adalah sebuah tanggung jawab. Kalau kita dipercaya, kalau kita diberikan, itu merupakan satu-satu wujud tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing kita. Oleh karena itu setiap orang penting, ya, untuk memelihara, untuk melakukan tugasnya dengan baik, apapun, ya, yang dipercayakan kepada setiap kita. Harus kita bertanggung jawab dengan sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita diberikan tugas, kita diberikan wewenang, itu sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang ungkapan ini sepertinya diarahkan bahwa jabatan, ya, itu bukanlah sesuatu kekuasaan yang yang tetap, itu hanya sebagai sebuah alat, ya, yang diabdikan dengan penuh tanggung jawab.
apapun jabatan kita, apapun tugas kita, apapun kewenangan kita, Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak, mari kita kerjakan, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi saya berharap kita menjadi seorang pengurus yang baik, ya, khususnya dengan apa yang Tuhan percayakan. Satu, tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan Bapak Ibu yang berkaitan dengan menjadi pengurus yang baik di sini, ya. Khususnya tentang setiap orang yang Tuhan beri kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi pengurus yang baik atas setiap orang yang dipercayakan kepada kita? Entah itu di keluarga, entah itu di tengah-tengah masyarakat, entah itu di tengah-tengah gereja. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita punyai? Ya. Kriteria apa? Prinsip apa yang harus kita punyai supaya kita bisa menjadi pengurus yang baik atas orang yang dipercayakan kepada kita? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, coba perhatikan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat 18. 1 Yohanes 3, 16-18, saya bacakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, sebagai pengurus yang baik dengan orang-orang yang dipercayakan kita, ya, kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan di sini? Kalau kita ingin menjadi pengurus yang baik atas setiap orang yang dipercaya kita, maka kita siap untuk mengorbankan diri bagi saudara-saudara, bagi orang-orang yang dipercayakan kita. Ketika saya di tempat ini, Bapak Ibu, saya berkata kepada jemaat dengan kepada anak muda, ya. Sebenarnya kalau saya ngajak kalian itu ngerepotin saya. Saya bilang begitu. Lebih baik Pak Pendeta dengan Bu Pendeta pergi dengan mobil lebih nyaman gitu. Tapi saya mau repot. Walaupun hari ini kasihan Bapak Ibu, sebenarnya mereka nggak bisa hadir ke sini, sangat antusias begitu. Walaupun Pak Pendeta Yepta bilang, Pak Adi di Jakarta agak meni COVID-nya, nggak ada soal angkut COVID, Oceana nggak ada begitu. Semangat kita maju, tetapi ya seperti ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi pengurus yang baik, kita harus siap mengorbankan diri bagi orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Saya mengutip perkataan Pak Pendeta Yepta ini pada waktu saat musda di tempat ini. Saya ingat beliau memberikan sebuah statement seperti ini, ya. Kalau mau menjadi seorang pengurus daerah, itu katanya harus siap berkorban dan dikorbankan. Kasihan Pak Gembala kita ini, dia begitu. Kalau mau menjadi pengurus daerah, ya, pengurus yang baik, itu harus siap untuk dikorbankan dan mengorbankan kepada gereja-gereja yang dilayani di Jabodetabek. Bapak Ibu, apa yang saya menangkap dari bagian yang saya mengatakan ini? Nah, ternyata Tuhan itu ingin kita semua belajar untuk menjadi seorang pemberi. Ya. Tuhan mau
Siapapun kita. Terlebih kita sebagai pengurus-pengurus yang baik. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menjadi seorang pemberi dalam hidup. Bukan menjadi seorang yang pengambil, ya, atau memanfaatkan dari orang-orang yang dipercayakan, yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Kita tidak ingin bersandiwara. Kita tidak ingin menutup kemunafikan, bertopeng, kira-kira begitu. Ada sesuatu yang ada sesuatu sebenarnya yang kita ini, yang kita dapatkan, yang kita harapkan. Bapak Ibu, itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Tuhan mau supaya kita menjadi pemberi. Jangan kemudian kita memanfaatkan sesuatu daripada orang-orang yang dipercayakan kepada setiap kita. Saya berkata kepada jemaat Bapak Ibu, kalau saya mengajarkan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan, tidak ada sesuatu tidak ada suatu tendensi di balik udang di balik rempeyek, kira-kira begitu. Enggak ada, saya bilang begitu. Tidak ada dengan Bapak Ibu, bagaimana dengan keadaan gereja di kita hamba Tuhan eksis, saya bilang begitu. Saya sudah eksis. Jadi jangan kemudian mulai berkata-kata, wah Pak Pendeta bicara duit supaya ini. Saya bilang gitu. Kenapa? Itu yang Tuhan mau kepada setiap kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, perikop yang kita baca tadi itu membahas tentang mengasihi satu sama lain dalam terjemahan yang lain. Nah, cara mengasihi satu dengan yang lain dikatakan di sana, kita perlu belajar, nggak usah belajar kepada yang lain. Belajarlah kepada satu teladan yang namanya Yesus. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana mengasihi, ya, bagaimana memberikan kepada kita, kepada umatnya. Apa yang diberikan Yesus kepada kita? Nyawa. Ya. Dikatakan di situ dengan cara menyerahkan nyawanya. Nyawa dalam terjemahan lain hidup. Ya. Menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya untuk kita. Nah, dikatakan firman Tuhan, kita kalau Kristus sudah memberikan sebuah teladan kepada kita, sudah berbuat demikian Bapak Ibu, maka kita juga harus menyerahkan hidup kita, nyawa kita kepada orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Amin. Nggak yakin lihat tampang Bapak ngomong amin. Bapak Ibu nggak gini loh, benar ya kata firman Tuhan ya. Yesus sudah memberikan satu teladan kepada kita, nyawa yang diberikan kepada kita. Apa dikatakan firman Tuhan? Seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai muridnya, kita juga harus melakukan yang sama, memberikan nyawa kita, ya. Terjemahan yang enak, hidup kita kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Coba lihat samping Bapak Ibu. Tanya, siap nggak menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk orang lain? Ya. Pastikan dia siap. Amin. Siap untuk menyerahkan hidup, nyawa kita, nyawamu kepada orang lain. Bapak Ibu nggak main-main itu. Ya. Kalau bawa di sini 16 orang itu nyawa Bapak Ibu hidup itu. Nah, kita ingat dengan kisah orang muda yang kaya. Ketika dia menemui Yesus, dia berkata apa? Tuhan, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan sebuah kehidupan yang kekal? Kira-kira begitu. Yesus bilang, lakukan perintah ini.
jangan membunuh, jangan bersuka, dan sebagainya. Dia bilang apa? Guru, semuanya sudah. Oh, sudah semuanya. Hebat ini anak muda ini, kayak ini ya. Satu yang belum. Apa itu? Jual hartamu bagi Hosiana. Biar bisa beli kursi. Bapak Ibu, apa responnya? Nangis, sedih. Tidak seperti apa yang dia mau, tidak seperti apa yang dia harapkan. Semuanya sudah. Tapi yang belum, kata Tuhan, jual semuanya dan bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Bapak Ibu kasih Tuhan, rasanya di zaman yang seperti ini, di mana rasa ego sangat-sangat kuat. Ya. Jujur, kita lebih mementingkan kepada diri sendiri dibanding dengan kebutuhan daripada orang lain. Apa yang diajarkan Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah siapa? Tuhan. Yang kedua siapa? Hah? Yang kedua, orang lain. Baru keluarga. Begitu kata. Saya pinginnya membalik. Tuhan dulu, keluarga, baru orang lain. Tapi diajarkan Tuhan, orang lain, keluarga. Supaya apa? Kalau ngasih, nggak sisa, nggak remah-remah begitu. Bapak Ibu, ini sebuah fakta dalam kehidupan kita. Pak Pendeta boro-boro, ya, hidup nyawa kita. Waduh, rasanya orang akan berpikir panjang. Ya. Tetapi itulah, ya, bagi kita yang mau bagaimana menjadi sebuah pengurus yang baik dengan orang yang dipercayakan harus siap. Ya, untuk mengorbankan dirinya, dikorbankan untuk orang-orang yang ada dipercayakan sama kita. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan nyawa di sini, dengan hidup? Kalau kita membaca Bapak Ibu, wujud daripada menyerahkan hidup nyawa tadi, itu seperti seseorang yang digambar itu, seseorang yang berkecukupan membantu saudara yang mengalami kekurangan. Ya. Kalau ada saudara kita yang kekurangan, ya kan, agak sedikitlah buka hati. Cukup buka hati, buka dompet. Jangan bilang, ya kan. Tapi saya senang dengan apa GKN Betania ini ya. Majelisnya jemaat ketika saya nyampaikan ke Pak Pendeta ini, saya tidak disuruh berdoa puasa. Pak Hadi, nanti layani kami siap, kami akan bantu seperti itu. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita menghadapi seperti ini, kadang-kadang kita berkata begitu, ya saya doa dululah, apakah saya harus Tuhan berkehendak untuk membantu menolong Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kelihatannya rohani. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Ya. Ini yang sebenarnya yang dikatakan. Ketika ada kekurangan di antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu, nah orang-orang yang berkecukupan, ya, nggak tahu, cukup apa saja ya, gitu kan. Berbeda lah mungkin ini ya. Dikatakan orang yang ada yang berkecukupan, bantulah kepada orang-orang yang ada di kita, yang dipercayakan kita sama Tuhan untuk ditolong, untuk dibantu seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita punya pengurus-pengurus yang baik seperti itu, waduh, kita akan senang. Ya. Tuhan akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar. Tuhan akan mempercayakan kita akan jauh lebih besar seperti itu. Untuk ditambahkan dengan orang-orang. Ketika saya merenung Bapak itu, ya kadang-kadang berat juga. Kenapa kita nggak ditambah-tambah? Kamu pelit.
Kamu tidak mau berkorban dengan tetangga yang ada di kanan kirimu. Sepertinya kita ini membisu ketika ada orang-orang, entah itu saudara orang lah begitu kan. Siapapun mereka, apapun agama mereka, ketika mereka ada kekurangan, kita yang punya, yang berkecukupan yang ada, mari kita membantu mereka. Ya. Bapak Ibu, jangan dipikir pengurus itu selalu pendeta, ya kan, majelis. Tetapi Bapak Ibu, setiap kita, di mana Bapak Ibu berada di tempat, di dunia kerja, di market, Bapak Ibu ada, Bapak Ibu dipercayakan dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Kita pinginnya, orang-orang yang ada di kita, yang nyaman-nyaman, yang tidak membuat beban, yang tidak membuat kita menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, kira-kira begitu. Uang kita keluar begitu. Bapak Ibu, ini yang saya ingin bagikan kepada setiap kita. Kalau kita ingin menjadi pengurus yang baik atas setiap orang yang dipercaya kita, mari kita belajar untuk mau siap berkorban. Tapi majelisnya Betania kagak beres. Bager kata orang Sunda. Kalau majelis Pak Pendeta ini sudah umumkan tentang begini, siap begitu. Kalau di Hosiana enggak seperti itu, enggak seperti Betania. Saya bilang nanti begini Bapak Ibu, nanti tanggal 21 Agustus kami akan merayakan ulang tahun ke-25. Ini permintaan daripada jemaat. Ya. Nah, Bapak Ibu, selama setiap ulang tahun kami nggak pernah rayakan. Tapi 25 tahun pingin jemaat merayakan. Dan permintaan juga aneh-aneh, Pak Pendeta, jangan ngecet di kursi. Ya, kita 25 tahun Bapak Ibu, selalu duduk kita ngampar seperti ini. Ngampar begitu, jendap itu Bapak Ibu duduk. 25 tahun kami ibadah, menjadi awal, kami berlanjut akan memakai kursi. Ada pertimbangan-pertimbangan Bapak Ibu, ada yang begini. Ini Bapak Ibu tolong gitu ya. Ada orang Kristen di sana melihat kita gereja GN Hosiana di sana, itu katanya bilang begini, ini bukan gereja. Loh, bukan gereja. Kok ke gereja nggak ada kursinya? Jadi gereja itu identik dengan kursi. Kalau lesian itu persekutuan, Pak Yepta. Jangan sampai pakai lesian. Itu bukan gereja. Saya bilang, kaget juga, tetap begitu Bapak. Ada orang yang datang nggak mau gara-gara apa? Lesian. Saya paham begitu. Ya Bapak Ibu, artinya apa? Itu tadi, kita pingin, saya mengajak kepada setiap kita, kepada jemaat, untuk juga siap, ya, dipercayakan dengan gereja, dengan segala sesuatu, untuk mau juga berkorban. Sehingga saya minta di sana, yang kerja itu minimal 1 kursi. Yang kerja 1 kursi. Masa kursi aja disubsidi gitu kan. Yang nyubi nggak kerja lagi. Nah, bersyukur sedikit Bapak Ibu, saya ingin berbagi, puji Tuhan lah, karena doa Bapak Ibu juga, saya percaya itu. Jadi GN Hosiana sudah tidak lagi ibadahnya pindah-pindah. Ya. COVID bagi kami berkat. Sepanjang COVID kami masih ibadah. Online, ya, tatap muka, onset, kami juga ibadah. Dan puji Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, di tempat itu sepertinya kita sudah seperti kayak di Betania. Nggak ada orang yang nganggur lagi. Sehingga semua kegiatan kita tarik. Setiap minggu, setiap kegiatan Rabu, semuanya lah. Yang dulunya ke rumah-rumah, sekarang sudah beribadah satu tempat. Sebab itu kami ingin rayakan, ya istilahnya besar-besaran kira gitu. Sebagai rasa syukur kami yang besar kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan lah. Akhirnya kami juga mengecap apa yang dialami Betania kira-kira begitu. Yang kedua, apa yang harus kita punya? Matius 26. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan membaca lengkapnya ya. Saya menyuplik tentang apa yang menjadi isi daripada bagian ini. Matius pasal yang ke-26, ayat 17 sampai 29.
Matius 26 ayat 17 sampai 29. Saya tidak akan membacakan, tetapi itu bagian yang berbicara tentang bagaimana Yesus melayani pada waktu Paskah, menjelang Paskah seperti itu ya. Nah, yang kedua yang saya mau katakan dari bagian ini Bapak Ibu, nanti silakan baca di rumah. Sebagai pengurus yang baik, dengan orang-orang yang dipercayakan, kita ini tidak boleh memandang seseorang itu sebagai bawahan. Melainkan, memandang orang-orang yang ada diberikan kita itu sebagai sebuah rekan, seperjuangan, rekan sepelayanan. Saya punya teman, seorang pengusaha, ya, pengusaha yang sukses. Saat saya datang ke tempat dia dia perusahaannya itu, saya coba bertanya kepada pekerja di situ. Saya tanya berapa lama sudah kerja di sini? Ada bervariasi. Ada yang sudah 25 tahun, ada 15 tahun, ada 10 tahun dan sebagainya, ya. Nah, kemudian saya penasaran, apa sih sebenarnya rahasianya? Ya, apa rahasianya hingga para karyawannya itu, para pelayan itu betah untuk kerja di tempat itu? Rahasia sangat sederhana Bapak Ibu yang dikatakan sama mereka. Ya. Rahasianya sangat sederhana, yaitu dikatakan ternyata bosnya itu, bahasa kerennya sekarang, memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia. Menurut mereka, Bapak Ibu, antara pemiliknya dengan pekerjanya itu sama-sama punya mimpi, punya sebuah kebutuhan, punya harga diri. Tidak hanya pemiliknya saja yang punya seperti itu, tetapi karyawannya pun, pelayannya juga pun punya hal yang sama. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, hanya sesuatu yang membedakan apa? Antara pemilik dan karyawan saja, pekerja saja seperti itu. Artinya apa? Bos ini tidak memandang rupa, ya, tidak melihat tentang orang-orang yang bekerja kepada mereka. Mereka dianggap sebagai kawan seperjuangan. Saya rindu kita semua seperti itu. Kalau kita gembala, kalau kita majelis, ya, Bapak Ibu menerapkan hal seperti ini, Bapak Ibu, pasti kalau bicara bisnis, usahanya akan maju. Bagaimana gembala dengan majelis, jemaat, sama-sama. Saya yakin akan luar biasa. Saya masih ingat dengan satu jemaat di sini, Bapak Ibu, yang sudah usia, saya lupa ya, itu rumahnya di Depok. Ya, sudah nenek-nenek. Ya. Ya, oh betul. Ya, aduh ini luar biasa. Saya pernah bertanya, ya. Pada acara apa saya mudah-mudahan satu mobil atau satu angkot begitu, saya lupa. Saya pernah bertanya. Saya bilang, Ibu, Nek, ibadahnya di mana? Gitu kan. Saya ibadahnya di Betania. Saya bilang, anak muda bilang, buset deh. Ini opung-opung, ya, sudah cim-cim ini masih jauh ibadahnya di Betania. Nih orang-orang muda yang dekat-dekat, kalau bapak ibu saudara nggak rajin, malu sama ini gitu. Bener ya, rumahnya masih di sana ya. Kalau tuh lihat orang-orang Hosiana tuh, ya kan?
masih muda, masih begitu saja. Saya nggak tahu bagaimana mudanya seperti itu gitu loh ya. Iya kan? Usia seperti itu luar biasa. Ya. Dia sangat senang bergereja di tempat ini. Ya mungkin itu rahasianya seperti itu, kekeluargaannya, kekompakannya, kebersamaannya, kalau ada apa-apa dan sebagainya. Itu akan menyenangkan, akan betah seperti itu. Tidak ada kasta-kasta yang dibuat. Ini kastanya majelis di sini ya. Ini ada kasta-kasta orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin. Aduh, kasihan deh. Bagaimana akan gereja akan bisa maju? Bagaimana Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi kepada setiap kita? Kalau dalam sebuah wadah, dalam sebuah himpunan kita, gereja kita, ada sebuah kasta-kasta yang seperti itu. Saya percaya dengan tema yang dibawakan ada sesuatu yang Dia ingin. Ya. Apa? Tuhan mempercayakan akan lebih banyak dengan orang-orang yang diberikan Tuhan kepada kita. Di Hosiana, Bapak Ibu, dulu hanya belasan. Sekarang udah banyak tuh. Udah banyak. Walaupun tidak sebanyak Betania begitu kan. Dulu 12-an. Sekarang udah bisa 45, 54 seperti itu kita hadir ya. Dulu Bapak Ibu hanya 11, 10. Tahu sendiri kalau sudah 10, 11 persembahannya berapa begitu kira-kira. Iya kan? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari ya. Apa sebenarnya yang diajarkan di sini? Mari kita seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Prinsip yang sudah dilakukan Yesus saat melayani bersama para muridnya. Ya. Ketika hari raya roti tak beragi seperti itu atau Paskah, dalam perjuangan maka Yesus tidak menunjukkan dirinya minta diperlakukan sebagai bos. Tidak. Tetapi yang dilakukan Yesus, Bapak di situ apa? Dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, kira-kira begitu. Tetapi dia mau makan bersama-sama dengan yang lain. Mari kalau kita ada acara makan-makan, gak usah lah diberikan kira-kira begitu. Sebenarnya saya pingin duduk bersama dengan Pak Pendeta Yepta begitu kan. Tapi karena dia makannya sendiri di tempat sendiri, kira-kira. Tapi enggak lah. Majelis ya janganlah begitu kan. Mungkin ada Bapak Ibu yang pingin ngobrol, pingin pegang-pegang Pak Pendeta bagaimana gitu kan. Yesus mau makan bersama-sama. Tidak semua loh Bapak Ibu mau makan seperti itu. Ya. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, yang pertama, seorang pengurus yang baik pasti menganggap bahwa hanya itu sebagai aset yang berharga, yang bernilai, dan itu harus dipelihara, diuri-uri karena Jawa begitu, dengan sangat-sangat baik. Ya. Pelihara mereka. Itu aset bagi gereja kita. Ya. Baik secara nasional, secara lokal, itu aset bagi kita. Almarhum Pak Pendeta Susan kalau ngomong, gereja Betania itu punya prinsip apa gitu. Kalau sudah masuk di Betania, jangan harap lu bisa keluar. Kira-kira begitu. Hanya kuncinya satu. Saya pernah Bapak Ibu ditegur, Pak Ibta jangan nuduh saya gitu kan. Saya bilang, kalau nggak suka di sini ya sudah pergi. Waduh, udah rusak jadi pendeta begini kata gitu kan. Nggak boleh. Gimana pendeta? Diikat, diranti. Kira-kira begitu. Bapak Ibu aset yang sangat-sangat bernilai, berharga. Ya, itu yang harus kita pelihara, itu harus kita jaga dengan baik. Jangan sebaliknya kemudian kita memperlakukan siapapun mereka untuk menjadi budak. Ada sesuatu yang kita peras, yang kita ambil dari setiap mereka. Untuk kepentingan pribadi, untuk golongan. Apapun saja, jangan sampai itu terjadi. Yang kedua, yang kita bisa dapatkan bahwa pemimpin yang baik pasti tahu cara menghargai, memperlakukan orang-orang
yang dipercayakan kepada kita. Seorang manajer yang baik, dia tahu ya, bagaimana sifat, karakter, apalah tabiat yang kira-kira daripada kita. Sehingga Bapak Ibu akan nyaman kalau kita mengenal, tahu tentang hal seperti itu ya. Bagaimana cara menghargai, bagaimana memperlakukan orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Itu sebenarnya yang diajarkan kepada setiap kita. Tidak memandang seseorang yang dipercayakan kita itu adalah bawahan, tetapi mereka adalah orang-orang sekerja pelayanan kita. Seperjuangan di dalam pelayanan kita di tempat ini. Yang terakhir, yang penting Bapak Ibu, dalam Roma pasal yang ke-1, Roma pasal 2 ayat 1, apa pesan apa yang disampaikan, prinsip apa yang disampaikan? Syarat yang ketiga adalah belajar untuk memahami dan mengenal akan orang lain. Orang yang dipercayakan kepada kita. Di keluarga, jangan sampai mendengar, ya, jangan sampai kita ini mendengar terkesan keluarga itu, walaupun ada bapaknya, kadang-kadang istri berkata, ngomongnya seperti tidak ada bapaknya. Paham? Ada bapaknya, tetapi kadang istrinya ngomongnya seperti nggak ada bapaknya. Fisiknya ada, tapi perannya ya itu tidak ada. Kenapa seringkali terjadi sebuah kecekcokan dalam sebuah rumah tangga seperti itu? Ya. Kadangkala kita belum mengenal satu dengan yang lain. Bapak Ibu dalam sebuah komunitas seperti ini sangat-sangat rawan sebenarnya. Sebenarnya nggak salah. Kalau Pak Pendeta atau Burus atau siapa, Pak Jadi atau siapa begitu ngomong yang apa, sebenarnya nggak salah begitu. Nggak ada salah sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena kita nggak kenal Pak Yepta atau majelis yang satu, yang satunya, ya kan? Ini kok begitu sih? Benar ya? Kalau kita mengenal satu dengan yang lain, Bapak Ibu, itu enak seperti itu. Nah, saya mendapatkan satu prinsip ini ketika pagi-pagi saya datang ke satu jemaat, Bapak Ibu. Saya datang, kebutuhan saya mau pakai mobilnya begitu. Datang, halo Pak Pendeta, ada apa Pak Pendeta gitu kan? Akhirnya ngomong banyak Bapak Ibu. Dia bilang, wah, saya bilang ini orang kok ngomongnya kasar begitu kan? Rasanya ngomong di hadapan pendeta, wah jangankan pendeta, Jokowi saja yang takut, buset dah salam gitu. Wah saya mulai berpikirnya begitu kalau orang melihat itu, pikirnya sudah mulai negatif. Orang ini memang begini, arogan macam-macam gitu kan. Kemudian dalam proses cerita Bapak Ibu, ya kan, saya melihat ternyata orang ini sangat baik. Ya kan? Tapi seringkali Bapak Ibu kita sering menjustis, menghakimi. Kita belum tahu dengan dia. Ada majelisnya lewat, kemudian dia datang, oh majelisku sombong. Kita tidak pernah mau menelusuri kenapa majelisku ini kok hari ini kelihatannya gak mau menegur dan sebagainya gitu loh. Tapi seringkali kita hanya memperlakukan seperti apa yang dia mau. Saya mendapatkan sebuah nilai seperti itu, ya prinsip seperti itu. Ternyata kita benar ya, jangan menilai seseorang dengan sesuatu yang gampang menilai gitu loh. Jangan mudah, ya kan? Coba lihat kenapa dia seperti itu, kenapa begini dan sebagainya. Nah, kemudian pada akhirnya kita akan mengenal satu dengan yang lain. Kalau nanti pendetamu ngomongnya rasanya nggak enak, kalau majelismu ngomong nggak enak, suamimu ngomong nggak enak, istrimu ngomong nggak enak dan sebagainya, itu biasalah. Setuju? Setuju Bapak? Kalau kita kenal suami kita, ya suami kita memang begitu. Ya. Istri saya ya seperti itu. Kalau dia menyanyi, ya biasa dia suka nyanyi kira-kira begitu loh. Ya kan? Jemaat sama, wah ini gitu kan.
Senangnya begini, wajar saya tahu, biasalah dia gitu. Kalau nggak ada dia, kurang lengkap gereja ini. Ya. Sehingga apa, Bapak Bu? Tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Ya. Inilah orang-orang yang dipercayakan kita. Kita perlu mengenal dengan dalam siapa mereka satu-satu. Kalau enggak Bapak Ibu, sering kita akan mengalami sebuah akar pahit. Kita akan menjadi sakit hati. Saya paling sedih kalau di keluarga ngomong, di keluarga saya tidak ada orang yang saya percaya. Bagaimana Bapak Ibu yang keluarga? Kalau istrimu, suamimu ngomong begitu, di keluarga saya nggak ada orang yang saya percaya. Mati kau, patung kau. Ya kan? Nggak, jangan sampai itu ada omongan yang seperti itu. Itu menyakitkan. Ya. Bapak Ibu, sangat indah. Walaupun orang-orang yang dipercayakan dengan berbagai latar belakang, karakter, sifat yang macam-macam, tabiat yang ketika kita mengenal mereka, kita akan nyaman hidup dengan mereka-mereka itu. Amin? Suamimu seperti itu. Istrimu seperti itu. Pendetamu seperti itu. Majelismu seperti itu. Saya kenal Pak Jerry, mana Pak Jerry itu? Pak Jerry dulu luar biasa begitu. Biasalah itu. Betanya kalau udah ke Pak Jerry nggak rame, kira-kira begitu. Karena belajar mengenal satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya sangat diberkati. Saya juga belajar apa yang saya belajar dari menjadi sebuah firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Kalau engkau menjadi pengurus yang baik, atas setiap orang yang diberi, yang dipercaya kepada kita, paling tidak kita harus belajar dengan prinsip-prinsip seperti ini. Ya. Saya yakin Tuhan akan percayakan lebih kepada setiap kita. Banyak orang-orang sebenarnya yang Tuhan ingin percayakan kepada kita. Bisa jadi. Kenapa tidak? Karena mungkin kita tidak bisa menjadi pengurus yang baik atas setiap orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapak terima kasih. Kalau Engkau percayakan pribadi-pribadi, orang-orang yang Tuhan berikan kepada setiap kami, entah itu di keluarga kami, entah itu di pekerjaan kami, di gereja, di mana kami bergereja, kami melayani, di tempat-tempat yang lain, Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami, supaya kami bisa menjadi pengurus yang baik, menjadi seorang manajer yang baik, atas setiap mereka-mereka yang Tuhan percayakan kepada kami. Mereka sangat berharga. Mereka sangat penting yang Tuhan titipkan kepada setiap kami. Kami tidak boleh mengeluh. Kami tidak boleh menggerutu dengan orang-orang yang Tuhan sudah beri kepada kami. Ajar seperti firman-Mu hari ini Tuhan. Kami siap. Kami mau menerima, kami mau berbagi. Kami mau mengenal mereka. Satu kepercayaan yang luar biasa. Bukan masalah jumlah, tetapi biarlah kami mengerjakan, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Berikan kami beranian untuk kami mau berkorban untuk orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami. Ajar kami Tuhan, sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Berkati kami, berkati kami hamba-Mu, berkati kami para majelis, berkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah firman-Mu memberikan pengertian, memotivasi, mendorong semangat kami, untuk kami tidak lelah, untuk kami tidak capek dengan orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami.
Bapak terima kasih. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Bapak Agus Mahakena, Bapak Markus Subagio, Ibu Rosa Asril, Ibu Maria Londo. Tuhan, kami sungguh membawa saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terlalu percaya Engkau sanggup untuk memberikan kesembuhan kepada setiap mereka. Tuhan, biarlah doa kami pada pagi hari ini Engkau dengarkan, dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak daripada-Mu. Mereka sembuh, mereka bisa pulih lagi, sehat lagi, dan bisa bersama-sama dengan kami. Apapun yang diderita, apapun sakit yang dialami Tuhan, Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang baik saja yang terjadi atas kehidupan mereka. Tetapi kami sebagai rekan, kami sebagai saudara seiman, kami sungguh rindu Tuhan menolong akan setiap mereka. Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan daripada jemaat tempat ini Tuhan. Bapak, Engkau tahu apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menolong setiap orang-orang yang berseru kepadamu, tolonglah setiap kami jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi problema di tengah-tengah kehidupan mereka, berikan solusi, berikan jalan keluar. Ketika mereka kekurangan, Tuhan berkati mereka. Tidak hanya cukup, bahkan berlimpah. Kalau mungkin ada sesuatu yang mulai terjadi kesuaman, mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau lawat mereka, Engkau hibur mereka, pakai kami juga untuk boleh menguatkan, menghibur akan setiap mereka yang sengaja menjauh. Tuhan, tilik mereka. Biar di kesempatan-kesempatan yang lain kami boleh bersama dengan setiap mereka. Tuhan, kami serahkan apa yang menjadi program dari gereja di tempat ini. Engkau tahu segala pergumulan gereja ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa di masa-masa lampau, di masa-masa lalu, di sekarang. Tuhan buat lebih lagi, supaya gereja-Mu Betania semakin Tuhan pakai, khususnya di GKN Jabodetabek Tuhan. Bapa, berkati seluruh gembala, majelis, jemaat, pengurus provinsi yang ada, Tuhan berkati. Sehingga melalui mereka Tuhan, gereja ini semakin maju, semakin banyak orang, semakin banyak jiwa yang boleh beribadah. Dan tempat ini sungguh-sungguh menjadi sebuah tempat perjumpaan mereka dengan Engkau. Menjadi tempat Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada setiap mereka. Bila ketika mereka datang ke tempat ini Tuhan, mereka mendengar, mereka melihat Tuhan secara langsung di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan bangsa negara kami yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Bapak, berkati para pemimpin kami. Berkati dari pusat sampai daerah. Berkati kota di mana kami tinggal. Berkati daerah di kami tinggal. Secara khusus Tuhan, dalam situasi-situasi yang sulit, sukar, yang sekarang terjadi, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, ada cara pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Biarlah kami tidak takut menghadapi gejolak yang ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah terus kami berpaut, kami terus memandang, mencari akan wajah Tuhan. Pasti Tuhan, ada kuasa pertolongan Tuhan yang akan Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Semua kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Bagi Pak Pendeta dari GKN Hosiana, kita akan menerima doa berkat. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian. Sampai memutih rambutku.
Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Ingat akan firman-Nya, dan Roh Kudus akan memberi kuasa untuk menjadi pelaku akan firman itu, sampai kepada kita pun akan menerima janji keberkatan yang ada di dalamnya. Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. 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 Jemaat silakan kembali, Tuhan. Ibadah selesai. Minta kesabarannya sidang jemaat sekalian untuk mendengarkan warta jemaat. Shalom. Kita masuk untuk ibadah pelayan dalam ibadah raya pada minggu pertama di bulan Agustus, minggu yang akan datang tanggal 7 Agustus 2022. Pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yefta Urip Santoso, dan pelayan puji-pujian atau liturgos mohon kesediaan dari Saudara Sudirman Warubu, Warubu ya. Dan doa persembahan mohon kesediaan dari Diaken Richard Shevran. Sedangkan petugas dari jemaat untuk pelayanan di minggu yang akan datang, pelayanan kantong persembahan mohon kesediaan dari Bapak Hendrik Londo dan Bapak Priyatno Haria dari Komisi Pria. Sedangkan pelayan vokal grup untuk minggu tanggal 7 Agustus 2022 mohon kesediaan vokal grup Philadelphia. Selanjutnya ibadah yang dilaksanakan pada di minggu terakhir bulan Juli pada hari ini dimulai dari Komisi Muda-Mudi. Ibadah Muda-Mudi minggu ini tanggal 31 Juli 2022 akan dilaksanakan secara onsite jam 15.00 atau jam 3 sore. Dan pada minggu hari ini Muda-Mudi mohon perhatiannya, acaranya adalah games dan mohon kesediaan dari Rila Elkanes sebagai pemimpin pujian, doa kolektan, mesah, dan pembicara dari Badan Pengurus Muda-Mudi. Perhatian untuk Komisi Wanita, ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa 2 Agustus 2022 akan dilaksanakan secara on-site dan juga online atau metode hybrid pada pukul 17.00 dengan acara persekutuan doa tempatnya di gedung gereja atas nama Badan Pengurus Komisi Wanita. Dan mohon kesediaan pemimpin pujian atau liturgos Ibu Reni Arifianto dan doa kolektan Ibu Supriyati Haria dan pembicaranya dari Badan Pengurus Komisi Wanita. Ibadah Komisi Pria pada hari Sabtu minggu kedua dan keempat dan untuk Sabtu tanggal 13 Juli 2022 dilaksanakan secara onsite pada pukul 19.00 atau jam 7 malam dengan acara tanya jawab Alkitab tempatnya di gedung gereja atas nama Bapak Denny Sampau. Dan mohon kesediaan Bapak Daud Ari Biwowo sebagai pemimpin pujian dan pembicara dari majelis. Selanjutnya ibadah sekolah minggu yang sudah dimulai tatap muka atau onsite di bulan Juli 2022 dan akan terus dilaksanakan setiap minggunya secara onsite di gedung gereja jam 7.15 sampai 08.30 dan mengundang adik-adik semua untuk anak Bapak Ibu jemaat untuk hadir bersama-sama mengikuti ibadah komisi sekolah minggu yang sudah diadakan secara onsite. Persembahan minggu ini ada 2 kantong, 1 kantong umum dan 1 untuk diakonia. Dan karena hari ini minggu kelima sudah diadakan persembahan dana misi. Yang kedua persembahan 2 kotak, 1 aneka perpuluhan syukur dan lainnya dan 1
kotak untuk gedung dan sarana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang masih mau memberikan persembahan melalui metode transfer, dapat mentransfer di rekening yang tertera di layar atas nama Bendahara GKIN Betania Bapak Gelora Sembiring. Dan mohon menyertakan nama atau kode dan menginformasikannya kepada bendahara majelis. Ya, ini adalah robot jadi-jadian, tapi ini adalah robot yang dibuat untuk kepentingan yang luar biasa dari muda-mudi. Pengumpulan barang bekas, Komisi Muda-Mudi akan melaksanakan program pencarian dana dengan barang bekas, dan ini sudah berlangsung beberapa waktu lamanya dengan metode pencarian barang bekas, dan robot ini disebut nama dengan robot pencari dana atau ronda. Dan kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang punya barang-barang bekas bisa memasukkannya di robot ini. Tapi juga dari firman Tuhan yang mengajarkan kita pagi hari ini, jangan hanya barang bekas, tapi juga yang terbaik kita berikan untuk pendukung muda-mudi kita melaksanakan, karena pengumpulan barang bekas ini akan di next slide akan dipergunakan untuk ya ini pemasukannya sudah ada dari robot ajaib ini. Minggu keempat sebesar Rp141.000, penjualan barang minggu kelima Rp105.800. Totalnya di minggu keempat dan kelima Rp247.700. Bapak Ibu jemaat juga mengucapkan mudah-mudahan mengucapkan terima kasih untuk sumbangsi dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ini foto-foto bagaimana dengan giatnya muda-mudi kita mengumpulkan barang-barang ini, dan hal ini digunakan untuk acara fellowship muda-mudi dengan GKIN El Rapa. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah GKIN El Rapa yang beralamat di Blok AB1 nomor 32 Villa Tangerang Regency Baru ya, Kuta Jaya, Kabupaten Tangerang. Acara fellowship ini akan dilaksanakan untuk karena muda-mudi memiliki kerendahan hati untuk mempererat tali persahabatan antar sesama pemuda GKIN. Salah satunya kegiatan fellowship yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus atau minggu yang akan datang. Dan seperti saya bilang tadi, dari robot ronda, muda-mudi juga menerima bantuan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membantu acara fellowship ini, menerima dalam bentuk sembako, beras, gula, minyak, dan juga barang bekas TV, radio, botol. Boleh menghubungi, dan juga donatur. Jadi Bapak Ibu sudah menerima amplop donatur, mohon segera karena minggu depan acara ini akan 2 minggu lagi ya, masih ada 1 minggu untuk mengumpulkan hal yang indah ini. Ini adalah foto-foto dari GKIN El Rapa yang ada di Tangerang. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya. Oke, pengumuman selanjutnya adalah kelas katekisasi. Kelas katekisasi menerima murid katekisasi yang telah mendaftarkan diri. Dan di layar sudah tertera ada 5 nama, yaitu Saudara Brian Yeskiala Tekai, Saudara Melvin Jafar, Saudari Rachel, Saudari Indira, Saudara Lot Ferdinand. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak, atau kerabat yang ingin mengikuti kelas katekisasi bisa mendaftarkan diri yang sudah dimulai di bulan Juli 2022. Selanjutnya adalah pembentukan retret jemaat 2023. Di layar sudah tertera nama-nama dari baik itu perwakilan majelis, komisi pria, wanita, muda-mudi, dan sekolah minggu. Karena program retret jemaat GKIN Betania tahun 2023 ini akan segera dilaksanakan, dan pembentukan perdananya adalah minggu hari ini. Sehingga bagi nama-nama yang sudah tertera, seusai ibadah pada hari ini, mohon tinggal sejenak untuk mengikuti rapat koordinasi bersama. Kita masuk di pengumuman selanjutnya dari tim misi. Ya, doa fajar masih terus dilaksanakan setiap Sabtu secara onsite. Kami mengundang Bapak Ibu untuk tergabung, terbeban berdoa bersama di gereja setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Dan kemudian ada komitmen dana misi tahun 2022 disalurkan untuk Pos PI Ringinsari Boyolali dan Pos PI Solo Baru di Jawa Tengah. Dukungan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara, yaitu Bapak Gelora Sembiring, tertera di layar. Dan juga
untuk program beasiswa STT. Majelis dan jemaat memberikan bantuan kasih berupa beasiswa bagi mahasiswa teologi yang aktif menjalankan studinya di STAN. Dan slide selanjutnya ini adalah bantuan beasiswa, dan minggu yang lalu kita sudah diperkenalkan dengan satu mahasiswi yang saat ini belajar atau menjadi mahasiswa teologi di STAN. Kiranya apa yang sudah diberikan, apa yang kita sudah berikan bisa memperluas kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya adalah hal yang paling penting, parkir motor jemaat. Dan ini akan dimulai pada minggu yang akan datang. Perlu kita ketahui, demi menjaga ketertiban dengan lingkungan di sekitar gereja, maka sudah disosialisasikan kepada jemaat bahwa parkir kendaraan roda 2 atau motor telah dipersiapkan lokasi parkirnya oleh sekretariat RW di mana gereja ini ada. Dan lokasinya nggak jauh dari gereja kita. Mungkin next slide-nya selanjutnya bisa ditampilkan. Ya, ini gambar gereja kita. Ini jalan di depan, Bapak Ibu tinggal mengikuti jalur yang biru. Dan ini lokasi lahan parkirnya. Karena pihak RT, sekretariat RW juga sudah menyediakan tenda bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 2 untuk minggu yang akan datang bisa mengikuti dan parkir di lokasi ini. Lebih aman, dan juga bagi yang bawa keluarga untuk diturunkan dulu depan gereja, baru selanjutnya parkir di belakang. Ya, yang terakhir adalah kami Gembala Sidang, Majelis dan juga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang minggu yang akan datang akan merayakan hari kelahirannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesabaran dan perhatian dari sidang jemaat sekalian. Dan sebelum kita menutupnya, saya membalikan kepada pemimpin pujian, Saudara Diakon Richie Severen. Kita akan kembali lagi ke rumah tangga kita masing-masing. Saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan Allah berserta engkau.